Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Adinda, Bianca Syahputri, 19240908081, ingin mempresentasikan tugas utama saya dalam psikologi komunikasi yang berjudul Pola Perilaku dan Komunikasi Manusia pasca berakhirnya pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif teori psikologi komunikasi. Yang pertama, saya berterima kasih banyak kepada dosen pengampu saya, yaitu Bu Frida Medina Hayu Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk di awal untuk pendahuluannya. Di sini tertera ada latar belakang. Baik. Jadi, COVID bisa mengubah perilaku manusia karena pandemi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Seperti adanya social distancing, pemakaian masker, dan semua perilaku jelas sangat-sangat mempengaruhi kehidupan manusia yang menurut saya sangat signifikan. Dan bisa membuat perilaku manusia menjadi tentunya lebih kompleks ya. Contohnya karena kita jadi agak sulit untuk bergerak pastinya dan semuanya serba dibatasi, akhirnya mengubah semua rutinitas yang ada. Karena orang-orang otomatis akan menyesuaikan diri dengan pola perilaku yang baru karena social distancing tadi. Dan itu lumayan cukup lama, kita mengalami itu selama 2 tahun. Pengalaman baru yang seperti ini membuat semua orang tuh bisa mengubah perilaku karena suatu pandemi dan mengubah kebiasaan yang sering mereka lakukan. Jadi sekarang contohnya salah satunya sekarang semua jadi serba online. Jadi kenapa mereka memilih untuk online, karena takut tertular karena infeksi yang ada waktu pasca sebelum COVID-19, pasca setelah adanya COVID-19 itu terjadi dari COVID-19 sampai bahkan sekarang gitu. Jadi berbagai perusahaan pun akhirnya memasok banyak perbelanjaan online karena permintaan pelanggan jadi tinggi nih gitu. Dan survei awal pandemi juga banyak yang akhirnya terbiasa karena adanya kenyamanan, tinggal mungkin pencet doang dan waktu yang cepat untuk beli-beli apapun segala macam. Jadi akhirnya pandemi bikin alat digital jadi lebih tinggi lagi untuk kehidupan dan bisnis untuk tetap ada di dunia yang uh, tinggal pesan, semua serba tinggal pesan melalui aplikasi tersebut. Jadi peningkatan ini tuh akhirnya ada gaya hidup dan interaksi sosial yang serba gak langsung, jadi semuanya terbatas karena melalui online. Lalu selanjutnya adalah saya mau langsung ke pembahasan aja. Di sini yang pertama, pembahasan pertama ada pengertian dampak pola perilaku dan komunikasi manusia pasca berakhirnya pandemi COVID-19. Efek dari pandemi ini mengubah cara masyarakat pastinya dalam menjalin komunikasi sosial dengan masyarakat lainnya. Mengubah semua kebiasaan masyarakat yang dilakukan yang sebelumnya gampang kemana-mana, mobilitas juga jadi mudah karena kita bisa nggak repot untuk takut karena infeksi atau virus, tapi akhirnya semua jadi serba terganggu karena nggak bisa sekolah, kerja, dan melakukan aktivitas, semua serba terbatas. Kayak takut, dan mungkin bisa dibilang kita jadi aware kali ya, karena takutnya ada virus yang bisa cepat nih untuk kena ke kita gitu. Dan akhirnya susah untuk melibatkan perkumpulan untuk banyak orang gitu. Jadi akhirnya banyak juga sampai sekarang yang saya temukan, gak hanya dari
walaupun sudah pasca pandemi, tapi nggak hanya dari bertemu langsung secara tatap muka, akhirnya orang pun terbiasa untuk eh, sekedar meeting pun melalui online. Dan masih masih ada sih setahu saya sekarang work from home masih berjalan. Bahkan di kampus saya sendiri pun sekarang hybrid, masih setengah online dan setengah offline. Tetapi sekarang sudah mulai berjalan normal, sudah mulai uh, lebih 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 sedikit leluasa lah, walaupun tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada dari pemerintah. Nah, saya ngedapetin nih gejala trauma manusia pasca COVID-19, yaitu gangguan mental yang sering dibahas, yaitu salah satunya adalah kecemasan. Kenapa kecemasan? Karena kecemasan nih yang bikin jadi timbul adanya interaksi langsung dengan sosial. Kecemasan yang dirasain ini nih jadi gangguan lah dalam psikologis, depresi, stres berlebih hingga PTSD, yaitu Post Traumatic Stress Disorder. Itu merupakan gangguan psikologis yang muncul setelah seorang mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi mungkin bisa jadi stres berlebih ini karena hanya di rumah aja, jarang ketemu sama teman-teman atau keluarga, jarang komunikasi juga, jadi boring juga, dan itu menyebabkan sesuatu yang emang jadi sesuatu yang memang jadi nggak leluasa untuk berekspresif ya, terutama karena biasanya ketemu orang langsung bisa cerita langsung, ini mungkin cuma dari via telepon atau sosial media yang lainnya. Lalu di sini ada perubahan perilaku yang muncul dari dampak COVID-19. Di sini saya ada 5. Yang pertama itu peningkatan adopsi digital. Jadi orang-orang tuh beralih ke platform digital nih untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi belanja, hiburan, bahkan olahraga pun banyak yang ngelakuin beli matras yoga di rumah hanya sekedar untuk berolahraga karena nggak bisa aktivitas di luar. Terus tinggal setel YouTube dan kita bisa olahraga di rumah. Uh, jadi setelah selesai pun menurut saya uh, platform digital pun jadi makin banyak lagi referensinya karena sampai sekarang pun masih banyak yang menggunakan. Lalu selanjutnya ada perubahan pola mobilitas. Jadi lebih sedikit penggunaan transportasi umum dan lebih tinggi mobilitas kendaraan pribadi. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang takut untuk naik mobilitas umum. Jadi banyak yang memilih untuk ketika mereka punya kendaraan sendiri, mereka lebih prefer untuk menggunakan kendaraan sendiri. Selanjutnya ada perubahan perilaku pembelian. Orang-orang tuh jadi lebih ke online yang tadi udah saya sampaikan di awal. Jadi yang tadinya bisa beli langsung, terus sekarang jadi beli secara online, tinggal pesan aja. Selanjutnya ada peningkatan kesadaran akan kesehatan. Banyak orang nih yang mulai hidup sehat dan fokus untuk kesehatan mentalnya. Kenapa? Karena 2 tahun itu lumayan, nggak lumayan, itu menurut saya hal yang lama untuk berdiam diri di rumah, dan menurut saya mungkin orang-orang akhirnya menyadari bahwa oh iya ya, kesehatan tuh mahal ya, kesehatan tuh penting ya, oh gini ya rasanya, mungkin untuk yang pernah terjerat ter, ter, terjerat masalah kesehatan seperti COVID-19 kemarin, jadi lebih aware lagi untuk oh tahu nih penyebabnya apa, mengatasinya gimana, dan gimana cara kita lebih aware lagi atas apa yang kita makan, konsumsi, atau udah cukup belum ya olahraganya. Karena semuanya otomatis akan jauh lebih bersih ketika kita menyadari kalau bahwasanya baik kemarin ada COVID-19, dan kedepannya kita harus lebih aware lagi akan masalah-masalah hal terutama kesehatan. Dan terakhir ada perubahan perilaku interpersonal. Jadi perceraian jadi lebih tinggi, dan saya menyadari itu banyak perceraian di kala
em, COVID kemarin, mungkin karena bosen ketemu pasangannya setiap hari atau jadi cekcok tiap hari. Oh, dan ekonomi sih, karena ekonomi turun banget waktu masa pandemi dan semua ngerasa kekurangan, akhirnya em, perceraian pun bisa menjadi tinggi mungkin karena beberapa faktor tersebut ya. Dan akhirnya banyak peningkatan adopsi hewan peliharaan bahkan tanaman. Jadi karena nggak ngapa-ngapain, orang akhirnya memilih untuk adopsi hewan deh atau pelihara tanaman deh. Tuh. Oke, di sini kesimpulannya, pengalaman hidup melalui COVID-19 itu mengubah dunia tempat kita hidup dan perilaku kita. Pastinya ya. Perubahan yang memberikan pengalaman positif cenderung bertahan lebih lama, terutama yang didorong oleh kenyamanan dan kesejahteraan, seperti adopsi digital, pembelian berbasis nilai, dan peningkatan kesadaran akan kesehatan. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan produk yang inovatif, menjual berbisnis nilai, dan integrasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut saya di situ psikologi komunikasinya ada dan terjadi karena suatu hubungan timbal balik antara manusia dengan hal-hal sekalipun platform digital gitu. Jadi komunikasi antara dua arah tetap ada. Dan menurut saya di situ pengaruh psikologi komunikasinya ada. Baik, terima kasih. Itu saja Bu dari saya. Eh, itu saja Bu dari saya bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.